Universitas terangker di Indonesia. Universitas Negeri Semarang. Cerita horor berikutnya datang dari Universitas Negeri Semarang. Cerita ini sempat menjadi viral di masyarakat melalui media sosial yang dibagikan ke setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi jam 17.30 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa mengajar sudah ada di ruangan kuliah. Namun anehnya, si dosen hanya diam saja. Kemudian secara bersamaan, ketua kelasnya di SMS dosennya kalau ternyata perkuliahan tidak jadi dan kosong karena ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS dosen aslinya, disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya ketua kelas pura-pura menjatuhkan bolpoin ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut ternyata tidak memiliki kaki. Akhirnya ketua kelasnya mengirimkan informasi ke grup chat lain dengan bunyi pesan sebagai berikut. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika yang di depan itu adalah hantu. Serentak para mahasiswa keluar satu persatu. Namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya." Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak lari dari ruang kelas. Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya tahu kisah horor ini. Pernah ada seorang mahasiswi bersama temannya sedang menggunakan layanan WiFi kampus sampai malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang juga menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika bolpoinnya terjatuh dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, "Kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu?" Universitas Muhammadiyah Malang. Rupanya hantu memang tidak pandang bulu. Semua kampus akan didatangi, termasuk kampus bernuansa religius seperti UMM. Kampus yang megah dan luas ini rupanya punya beberapa tempat angker. Di anak tangga, sering terdengar perempuan duduk sendirian yang hilang timbul sesuka hati. Ada kisah yang dialami oleh seorang satpam UMM. Sebagai satpam, maka memang dituntut harus menjaga pos keamanan sampai malam hari. Sama dengan satpam ini. Saat itu kejadian terjadi pada pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi UMM masih belum seramai sekarang. Dan mahasiswa yang pulang malam menjadi hal yang biasa. Sang satpam yang bertugas membuka papan pembatas parkir melakukan tugasnya saat tiba-tiba sebuah motor dari kejauhan siap untuk keluar dari area parkir. Seperti biasa, satpam hendak mengecek tiket dari mahasiswa itu. Namun, betapa kagetnya dia saat motor semakin mendekat, sosok mahasiswa di atas motor itu semakin aneh. Tidak seperti kebanyakan orang yang kakinya terletak di persneling motor. Mahasiswa ini tidak memiliki kaki, namun motornya melaju dan berhenti normal. Semenjak itu, sang satpam mengaku enggan berjaga malam lagi. Tak hanya para mahasiswa, kisah hantu juga pernah dialami oleh seorang dosen yang mengajar saat malam hari. Karena satu dan lain hal,
sang dosen sampai terlambat mencapai 1,5 jam lamanya. Sejatinya, dia ragu apakah para mahasiswa masih bersedia menunggu, apalagi sudah mendekati pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, saat melihat ruangan dia mengajar, di pojok lantai 5G KB1 masih menyala. Sang dosen meyakinkan diri bahwa para mahasiswa masih menantinya. Sang dosen mulai mengajar hingga 1 jam berlalu. Dia mulai merasakan keanehan karena seluruh mahasiswanya diam dan pandangan yang kosong ke arah depan. Enggan berpikir, sang dosen melanjutkan menulis di papan, lalu tiba-tiba kacamatanya jatuh. Dia lalu mengambil kacamata yang terjatuh dan tak sengaja menatap ke belakang melalui kakinya. Betapa kagetnya dia saat menyadari seluruh mahasiswa di kelasnya tidak memiliki kaki. Universitas Udayana, Bali. Dulu, sebelum ada bangunan kampus, ada sebuah tikungan yang cukup panjang, menukik dan sepi. Para penduduk setempat bilang kalau di situ sering ada orang tewas karena kecelakaan. Suatu saat ada 10 orang mahasiswa tahun 90-an yang saling tantang untuk membuktikan mitos bahwa jika tempat bekas kecelakaan dikasih air jeruk nipis, arwah mereka akan kesakitan. Sore itu, mereka pun ke bekas tikungan itu dan segera melakukannya. Namun, hingga pukul 3 pagi, tidak ada apa-apa. Para mahasiswa itu pun kecewa dan berniat pulang. Tapi tiba-tiba ada rintihan wanita di tengah-tengah mereka. Aduh, perih. Mereka kaget karena dalam kelompok tersebut tidak ada seorang wanita satupun. Suara rintihan tersebut semakin jelas dan keras. Suara-suara raungan lain mulai menyusul ramai. Kisah lain terjadi pada beberapa mahasiswa yang pulang dari Kuta sampai lewat jam 1 malam. Mereka mengendarai motor melewati Fakultas Teknik. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang berboncengan paling belakang teriak-teriak ke temannya yang menyetir. "Bro, itu dekat lu," sambil nunjuk ke kiri. Temannya yang nyetir otomatis nengok ke kiri. Terus dia tanya, "Iya, kenapa?" Setelah itu temannya tadi tidak menjawab apa-apa. Sesampainya di kos, temannya tadi SMS, "Bro, tadi gue teriak itu biar lu gak nengok ke kanan. Soalnya tadi ada 2 pocong di pohon deket halte. Yang satunya agak jauh, tapi ngadep ke kita." Universitas Andalas, Padang. Seorang mahasiswi yang sedang menjemput kawannya untuk meeting di gedung PKM ketika di tengah perjalanan melihat penampakan kepala berapi di atas pohon. Seketika mahasiswi itu menggas motor sekencang-kencangnya menembus suasana hutan kampus. Setelah bertemu kawannya, mereka mampir membeli makanan di BC. Di situ dia merasa didatangi banyak sekali anak kecil. Suaranya ramai, tapi tidak berwujud. Sedang mahasiswi yang lain tidak merasakan apa-apa. Dan selama perjalanan pulang, dia diikuti oleh kuntilanak dan pocong. Ada juga kisah lain saat meeting di PKM. Seorang mahasiswa nekat pergi mencari rokok meski sudah jam 1 malam. Dalam perjalanan di sebuah tanjakan panjang, tiba-tiba Vespanya tertahan tidak berkutik. Namun mesin masih menyala. Laju motor seakan sangat berat meski sudah naik gigi 1. Dari belakangnya terasa seperti ada yang menempel di punggung. Hawanya dingin sekali. Namun, ketika mahasiswa tersebut menoleh ke belakang, ternyata ada kuntilanak senyum sedang duduk di belakangnya. Universitas Islam Negeri Maliki, Malang.
Penampakan kuntilanak di jalan belakang Uinma di komplek Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, persisnya di asrama Ibnu Rus di lantai 3. Ada satu kamar kosong yang selalu terkunci serta tidak pernah dihuni mahasiswa baru. Lampunya juga selalu dibiarkan menyala setiap hari. Konon dahulunya, pada saat Uin Maliki masih namanya STAIN, kamar itu dihuni mahasiswi yang patah hati serta bunuh diri dengan menggantungkan diri antara penyangga dua ranjang. Di suatu malam, pernah ada mahasiswa penghuni kamar lain Ibnu Rusdi yang tidak sadar berjalan mendekati kamar kosong itu. Anehnya, kamar itu terbuka. Sesudah sadar, dia melihat sosok mahasiswi dalam kondisi bergantung sambil mengucapkan kata, "Tolong mas, saya kesepian." Sentak, dia juga lari keluar dari kamar kosong itu. Anehnya, waktu pagi, nyatanya pintu kamar kosong itu memang tertutup. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu universitas yang terletak di Cempaka Putih, Ciputat Timur, dan Tangerang Selatan. Di ketiga lokasi kampus tersebut, Indah menceritakan pengalaman mistis yang dialami temannya di kampus Ciputat Timur. Saat itu, temannya Indah mengikuti UKM dan sampai larut malam. Dia diam di satu tempat dan duduk di lantai 6 gedung Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tempat duduknya di depan lift. Namun tiba-tiba liftnya terbuka. Dia yakin tidak ada orang. Namun liftnya tidak tertutup juga. Tiba-tiba bunyi lift penuh. Ada tulisan fullnya. Jadi, siapa yang naik? Universitas Negeri Surabaya. Gedung T3, ruang lukis. Jika sudah memasuki maghrib, tempat ini jadi sangat menyeramkan. Beberapa saksi menyebutkan bahwa di situ sering terdengar suara wanita menangis dan anak-anak yang sedang berlarian. Ada juga keran air yang sering nyala dan mati sendiri. Seorang satpam yang pernah mendatangi suara-suara itu menjadi kecewa karena tidak menemukan apa-apa. Ada juga mahasiswa yang mengaku pernah melihat sosok hantu ibu sedang menggandeng anaknya. Bahkan sosok lain juga. Setelah itu, dia enggan berlama-lama di ruang lukis itu jika menjelang malam. Lebih memilih meneruskan melukis di kos. Ada juga sebuah lukisan wanita bugil yang tidak bisa dipindah. Jika dipindah, keesokan harinya kembali lagi ke tempat semula. Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Di ITS ada asrama yang konon dipercaya ada sebuah kamar yang mengerikan dan angker, yakni kamar B202. Menurut cerita yang sering beredar, salah satu penghuni kamar tersebut sempat tertekan karena skripsinya sehingga memilih bunuh diri. Namun, apa yang dilakukan itu membuat kamar yang dihuni menjadi angker dan sering sekali mengganggu penghuni kamar lain. Beberapa orang yang pernah tinggal di sana sering mendengar suara orang merintih, menangis, atau meminta tolong. 2 tahun lamanya kamar itu dibiarkan kosong hingga akhirnya pihak pengelola memilih untuk mengubahnya menjadi musola. Universitas Lampung. Ada kisah dari seorang mahasiswa saat menjelang maghrib tiba di gedung G. Fikip. Seorang mahasiswa yang akan mengikuti bimbingan skripsi diharuskan menunggu dosen hingga jam 8 masih belum datang. Terpaksa mahasiswa tersebut pulang. Ketika sedang berkemas, dia sempat menengok ke arah jendela. Dia kaget karena di luar sana terlihat sesosok wanita berambut panjang menggantung tepat di lantai 2 gedung G, kemudian terbang cepat menuju pohon dan menghilang. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya.
Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.